Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep kue kering nastar dengan bahan ekonomis. Mama akan kupas tuntas agar nastar lembut, glowing, dan lumer di mulut. Mama hanya pakai margarin dan tanpa butter ya teman-teman. Hasilnya dijamin enak dan lembut. Nastar ini cocok buat isian toples menjelang lebaran nanti, dan recommended buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba di rumah ya. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan wadah. Mama akan membuat adonan kulit. Masukkan 200 gram margarin, 50 gram gula halus, sambil diayak ya supaya nggak ada gumpalan. Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah sampai adonan pucat dan lembut. Bisa juga dikocok menggunakan whisker ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup sampai teksturnya pucat seperti ini ya teman-teman, supaya hasil nastarnya lembut. Kemudian rapikan dahulu samping wadah dengan spatula. Lalu masukkan 2 butir kuning telur. Mama menggunakan telur ukuran sedang dan suhu ruang ya. Mixer kembali sampai tercampur rata saja. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena. Nah, ini yang bikin kue nastar tambah enak dan wangi. Mama pakai larung vanila susu. Mama pakai setengah sendok teh. Nanti hasilnya jadi wangi banget loh teman-teman, seperti cookies mahal. Mixer kembali sampai tercampur rata. Rapikan samping wadah menggunakan spatula supaya semua bahan tercampur dengan rata. Masukkan 270 gram tepung terigu secara bertahap, sambil diayak ya supaya nggak ada bahan yang mengumpal. Mama pakai tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lalu mixer kembali sampai tercampur rata dan lakukan sampai tepung terigu habis. Supaya lebih cepat akan Mama aduk menggunakan tangan, lalu ulen sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan selai nanas. Ini sudah Mama bulatkan dan ditimbang sekitar 4 gram ya teman-teman. Untuk cara membuat selai nastar linknya Mama tulis di kolom deskripsi ya. Supaya besarnya sama rata, Mama pakai sendok takar ukuran 7,5 ml. Dan Mama sudah cuci tangan. Kemudian ambil adonan secukupnya lalu ratakan. Adonan ini kalau ditimbang sekitar 8-9 gram ya teman-teman. Kemudian bulatkan dan pipihkan, dan beri cekungan di tengah seperti ini. Kemudian masukkan selai nanas, lalu rapatkan dan bulatkan kembali. Nah, ini tips lagi supaya hasil kue nastarnya nggak retak. Jadi pembulatkannya sampai nggak ada guratan seperti ini. Nah, sampai permukaannya mulus. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
ini sudah selesai. Satu resep ini menghasilkan satu loyang ukuran besar dan satu loyang ukuran kecil, dan ini siap dipanggang. Sebelumnya mama sudah panaskan oven tangkring sekitar 10 menit, lalu panggang kue nastar sekitar 35 menit atau sampai matang. Nah, ini tips lagi ya teman-teman, memanggang kue nastar ini harus dengan api kecil supaya permukaannya mulus dan gak retak. Nyala api kompornya kecil seperti ini. Di 20 menit pertama ini loyangnya di rolling ya teman-teman, supaya matangnya lebih merata. Lanjut panggang kembali sekitar 15 menit. Nah, ini total pemanggangan sudah 35 menit dan kue nastarnya sudah matang. Kemudian angkat. Setelah diangkat, diamkan dahulu sampai dingin. Nanti akan mama oles dengan kuning telur. Nastar ini sudah matang dan bawahnya sudah kecoklatan. Permukaannya cantik dan mulus. Untuk bahan olesan siapkan 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan SKM putih. Mama beri 1 tetes pewarna kuning. Jika teman-teman gak suka pewarna ini bisa di skip. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Satu tips lagi ya teman-teman, supaya permukaan nastarnya mulus, saring kuning telur. Dan ini siap digunakan. Lalu oles nastar dengan kuning telur secara merata. Perlahan saja ya teman-teman. Usahakan menggunakan kuas yang lembut supaya hasilnya mulus. Ini akan mama oles 2 kali, dan ini yang pertama, lakukan sampai selesai. Nah, ini olesan yang kedua. Sebelum dioles yang kedua, diamkan dahulu sampai permukaannya kering ya teman-teman. Nah, hasilnya cantik banget, mulus dan glowing. Dan ini siap dipanggang kembali. Ini ovennya sudah dipanaskan lagi ya teman-teman, sekitar 10 menit. Panggang kembali sekitar 7 menit. Ini cuman untuk mematangkan kuning telurnya saja ya. Nah, ini sudah 7 menit. Kuning telurnya sudah matang dan aromanya harum banget loh teman-teman. Angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, ini sudah dingin, permukaannya cantik banget, mulus dan glowing, dan bawahnya nggak terlalu kering ya teman-teman, supaya hasilnya lumer. Aromanya juga harum banget. Mama akan coba dulu ya. Tuh, ini teksturnya lembut banget. Dicoba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya beneran enak banget loh teman-teman, lembut dan lumer di mulut. Pokoknya teman-teman wajib coba. Ini recommended banget buat ide jualan. Kemas dengan toples ukuran 250 gram. Alasi dengan kertas renda. Tampilannya cantik banget, mulus dan glowing. Tata secantik dan serapi mungkin. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah dikemas hasilnya jadi lebih cantik dan mewah. Dengan toples ukuran 250 gram seperti ini, Mama biasa jual 40.000. Jika teman-teman mau coba jualan, disesuaikan saja dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.